Perkenalkan, nama saya Yusuf Arimatealaka, nomor induk mahasiswa 2103030078, Prodi Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai kesadaran gadget, pikiran, kemampuan, dan tindakan kolektif di era media sosial. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tak bisa dihindari dari kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat positif bagi manusia untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun di sisi yang lain, teknologi menimbulkan efek negatif yang kompleks melebihi manfaat dari teknologi itu sendiri. Salah satu bentuk perkembangan teknologi saat ini adalah gadget. Gadget adalah sebuah alat, barang elektronik, teknologi kecil yang memiliki fungsi khusus, tetapi sering diasosiasikan sebagai sebuah inovasi atau barang baru. Gadget merupakan objek teknologi seperti perangkat sebagai sebuah inovasi dan sering dianggap hal baru. Gadget merupakan alat mekanisme yang menarik karena selalu baru sehingga menimbulkan kesenangan baru kepada penggunanya. Kini penggunaan gadget tidak saja menjadi dominasi orang dewasa. Smartphone, telepon, notebook, dan aneka gadget lainnya juga sudah bisa digunakan anak-anak. Mungkin pada saat ini kita tidak akan pernah melihat anak-anak yang bermain dengan permainan tradisional. Sudah menjadi pemandangan yang langka, bahkan punah di kalangan anak-anak. Game di gadget adalah salah satu pilihan dan bahkan menjadi permainan favorit bagi anak-anak zaman sekarang. Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak berdampak negatif karena dapat menurunkan daya konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat mengejarkan berbagai hal yang semestinya dapat mereka lakukan sendiri, berkurangnya kemampuan bersosialisasi. Dampak lainnya adalah semakin terbukanya akses internet dalam gadget yang menampilkan segala hal yang semestinya belum waktunya dilihat oleh anak-anak. Permasalahan yang terjadi pada generasi saat ini adalah waktu yang seharusnya anak gunakan untuk belajar atau mengasah keterampilannya dan bersosialisasi dengan teman, keluarga atau tetangga menjadi terhambat karena anak lebih memilih waktunya digunakan untuk menggunakan gadgetnya. Banyak anak yang mulai kecanduan gadget dan lupa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya yang berdampak psikologis, terutama krisis percaya diri, juga pada perkembangan fisik anak. Berikut beberapa fungsi dari gadget. Yang pertama, memperlancar komunikasi. Fungsi gadget paling banyak dirasakan oleh penggunanya adalah sebagai media komunikasi. Hanya dengan berdekatan dengan gadget, seseorang bisa berkomunikasi dengan pengguna gadget lainnya meski tidak dalam suatu tempat yang sama. Yang kedua, mengakses informasi. Beberapa gadget juga memiliki fungsi untuk mengakses informasi. Informasi bisa kita dapatkan saat kita memegang gadget seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Yang berikut, wawasan bertambah. Dengan mudahnya kita mengakses informasi dari gadget, berarti kita sedikit lebih maju dan bertambah wawasan kita. Komunikasi lancar, informasi mudah tentu akan menambah wawasan. Yang berikut, hiburan. Gadget juga bisa digunakan untuk mengakses internet. Misalnya gadget musik layaknya MP3 dan lainnya. Kita juga bisa mengakses video dari beberapa jenis gadget. Yang berikut, gaya hidup. Salah satu fungsi yang tak bisa
sampingkan adalah kenyataan bahwa gadget memperkuat kepercayaan diri seseorang. Makin mewah gadget yang dimiliki seseorang, makin terlihat pula gaya hidup seseorang. Adapun dampak penggunaan gadget berlebihan. Yang pertama, merusak mata. Dampak negatif yang paling umum adalah gadget dapat merusak mata. Menatap gadget terlalu lama dapat menyebabkan mata kering dan dapat mengakibatkan peradangan dan infeksi pada mata. Lebih parahnya lagi, gadget dapat mempengaruhi kesehatan mata secara jangka panjang. Yang kedua, mengubah postur tubuh. Selain merusak mata, gadget juga dapat mengubah postur tubuh jika digunakan berlebihan. Banyak orang yang mengalami nyeri di leher atau bahu akibat posisi kepala yang terlalu condong ke depan saat melihat gadget. Akibat dari penggunaan gadget ini, struktur tulang dapat membungkuk dan susah untuk kembali ke posisi normal. Yang ketiga, mengganggu pola tidur. Penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mengganggu pola tidur seseorang. Karena gadget mengeluarkan cahaya biru yang dapat mengganggu produksi hormon seperti melatonin yang dapat membantu seseorang untuk tidur. Remaja yang pola tidurnya tidak normal dapat menyebabkan terganggunya pola pikir dan konsentrasi. Yang berikut, memori bermasalah. Jika remaja gemar menggunakan ponsel untuk menelpon dalam jangka waktu lama, ternyata bahayanya bukan pada mata, namun pada otak. Radiasi pada ponsel ternyata mampu mengurangi kemampuan remaja dalam mengingat bentuk abstrak. Berkurangnya aktivitas fisik. Terlalu banyak duduk, baik itu untuk menonton televisi, menggunakan komputer, atau ponsel, otomatis mengurangi aktivitas fisik, yang kemudian berhubungan dengan meningkatnya angka diabetes, kanker, dan masalah kesehatan mental seperti depresi. Untuk menghadapi gadget pada era media sosial saat ini, tergantung kesadaran atau pemikiran dan kemampuan diri sendiri. Pentingnya diberikan pemahaman serta kesadaran kepada para pengguna teknologi informasi dan komunikasi agar supaya dapat memanfaatkan teknologi dengan sebagaimana mestinya. Tindakan menyelewengkan hak dan kewajiban yang mengakibatkan kefatalan untuk yang lain. Para generasi milenial adalah generasi penerus bangsa yang diandalkan untuk lebih produktif dalam menyikapi krisis globalisasi yang ada saat ini. Manfaat kesempatan sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas yang dapat melahirkan inovasi-inovasi baru guna mengembangkan prospek negeri sebagai negara yang unggul dalam segala hal, terutama pemerataan ekonomi dan pendidikan serta sumber daya manusia yang unggul. Terima kasih.